jenis kelamin pada manusia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu determinasi seks. Apa itu determinasi seks? Determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin terhadap suatu organisme yang ditentukan oleh gonosom. Tipe-tipe penentuan jenis kelamin terdiri dari 4 macam. Yang pertama ialah tipe XXXY. Tipe ini dapat dijumpai pada lalat dan manusia. Pada manusia, inti selnya mengandung 46 buah kromosom yang terdiri dari 44 pasang otosom dan 2 pasang gonosom, atau terdiri dari 22 pasang otosom dan 1 pasang kromosom. Kalau XX pada wanita, sedangkan XY pada pria. Yang kedua ialah tipe XXXO. Tipe ini dijumpai pada belalang yang tidak terdapat kromosom Y. Jadi, belalang jantan hanya memiliki kromosom X saja dan menjadi XO. Sedangkan belalang betina memiliki sepasang kromosom menjadi XX. Yang ketiga ialah tipe ZZZW. Tipe ini dijumpai pada ikan, kupu-kupu, reptil, dan juga burung. Pada tipe ZZZW, ini berkebalikan dengan tipe XXXY. Dikarenakan tipe ZZZW ini, ZZ-nya pada jantan, sedangkan ZW pada betina. Yang terakhir ialah tipe haploid-diploid. Jadi, di tipe haploid-diploid ini, penentuan jenis kelaminnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kromosom kelamin. Contohnya pada semut dan lebah. Jika serangga haploid, maka ia adalah jantan, dan apabila serangga itu diploid, maka ia adalah betina. Penentuan jenis kelamin pada manusia terdiri dari 2 tipe, yaitu pria heterogametik atau disebut juga XY, sedangkan pada wanita yakni homogametik atau disebut juga XX. Sekian, inilah materi dari saya, semoga bermanfaat. Penjelasan selanjutnya yaitu penentuan jenis kelamin pada hewan. Saya akan menjelaskan penentuan jenis kelamin pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Lalat buah memiliki 4 pasang kromosom yang terdiri dari 3 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks. Normalnya betina memiliki sepasang kromosom X dan pada jantan memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Berbeda dengan manusia, keberadaan kromosom Y pada lalat buah tidak menjamin lalat tersebut berjenis kelamin jantan. Pada lalat buah, jenis kelamin ditentukan oleh keseimbangan antara gen pada autosom dengan gen pada kromosom X. Fenomena ini disebut dengan genic balance system. Kromosom X pada lalat buah memiliki gen yang menentukan jenis kelamin betina, sedangkan autosom memiliki gen yang menentukan jenis kelamin jantan. Oleh sebab itu, jenis kelamin ditentukan oleh rasio kromosom X dengan autosom rasio X berbanding A. Jika rasio X berbanding A sama dengan 1, maka embrio akan berkembang menjadi betina. Jika rasio X berbanding A sama dengan 0,5, maka embrio akan berkembang menjadi jantan. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai penentuan jenis kelamin pada tuban. Metode yang digunakan dalam penentuan jenis kelamin dibedakan menjadi 2, yakni metode identifikasi jenis kelamin secara histologis dan metode identifikasi jenis kelamin secara analisis DNA. Metode identifikasi secara histologis dapat dideteksi dengan melihat keberadaan kromosom seks, yakni kromosom X dan kromosom Y. Kemudian, metode identifikasi secara analisis DNA dapat dilakukan dengan menggunakan molekul DNA. Pada manusia membentuk 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom seks, yakni kromosom X dan kromosom Y. Namun, dengan menggunakan penentuan analisis DNA ini membutuhkan biaya yang mahal dan prosedur yang rumit, namun memberikan hasil yang akurat. Berdasarkan jenis kelaminnya, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan hemaprodit, tumbuhan berumah 1 atau monoceus, dan tumbuhan berumah 2 atau dioeceus. Tumbuhan hemaprodit memiliki organ kelamin lengkap, yakni organ kelamin jantan dan organ kelamin betina pada satu tanaman, sedangkan tumbuhan berumah 2 atau dioeceus memiliki organ kelamin jantan dan betina tetapi pada tempat yang terpisah. Artinya, setiap tumbuhan hanya memiliki 1 organ alat kelamin. Pada tanaman dioeceus membentuk kromosom sistem XX dan XY.
XX untuk individu betina dan XY untuk individu jantan. Tetapi ada juga tanaman yang membentuk kromosom sistem ZZ dan ZW. ZZ untuk individu jantan dan ZW untuk individu betina. Faktor pautan dalam penentuan jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik dapat mempengaruhi jenis kelamin karena ditentukan oleh materi genetik, sedangkan faktor lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan suatu organisme.